Nah, di sini teman-teman kalau mau nambahkan logo di tengah ini yang biasanya teman-teman sering lihat, tinggal teman-teman klik aja add logo, lalu pilih logo mana yang ingin teman-teman masukkan. Nah, sebenarnya mau teman-teman masukkan logo ini ya. Klik open. Nah, nanti maka akan muncul logonya di tengah seperti ini. Nah, nanti maka akan tampilannya seperti ini. Tinggal teman-teman salin link, kemudian masuk ke aplikasi QR code yang tadi, tinggal teman-teman paste aja di sini linknya, kemudian generate QR code lagi. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Halo semuanya, selamat datang kembali di Mas Diki Tutorial. Ya oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial, yaitu bagaimana cara membuat QR code menggunakan aplikasi bawaan dari Windows ya teman-teman. Oke, selengkapnya setelah pesan-pesan berikut ini. Ya oke teman-teman, langsung aja kita mulai tutorialnya ya. Nah, di sini seperti yang kalian baca di judul video kali ini, di sini saya menggunakan aplikasi bawaan dari Windows. Untuk aplikasinya sendiri, saya itu tadi ada jalan-jalan di Microsoft Store dan saya menemukan aplikasi ini teman-teman. Judulnya yaitu QR Code for Windows 10. Nah, walaupun di sini saya menggunakan Windows 11 ya, ternyata aplikasi ini juga masih bisa digunakan. Nah, untuk aplikasinya sendiri ini termasuk free dan filenya juga termasuk yang kecil ya teman-teman, yaitu sekitar 21 MB ya. Untuk tampilannya sendiri teman-teman bisa lihat di screenshot aplikasinya ini. Di sini adalah tampilan dari aplikasinya. Untuk lebih jelasnya kita langsung buka aja aplikasinya teman-teman, kita klik open. Oke, jadi ini adalah tampilan awalnya untuk aplikasi bernama QR Code for Windows tadi. Di sini kita diberi 4 pilihan ya teman-teman. Di sini ada scan QR Code melalui foto, kemudian ada generate QR Code, ini membuat QR Code baru, kemudian ini adalah history atau QR Code yang sebelumnya pernah kita buat, dan pengaturan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan praktekkan bagaimana cara membuat kode QR yang terbaru ya teman-teman. Jadi kita pilih yang generate QR Code yang ini, kita klik. Nah, di bagian create QR di sini kita diberi 7 pilihan, yaitu kita bisa membuat kode QR dengan teks, URL, Wi-Fi, kemudian phone number, ada message, email, dan vCard. Nah, untuk vCard ini contohnya seperti KTP ataupun SIM card seperti itu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau upgrade di sini di versi Pro-nya, di sini kita bisa buat QR code untuk kalender dan juga WhatsApp ya teman-teman. Oke, nah di sini saya mau praktekkan bagaimana cara membuat QR code yang sering kita pakai ya teman-teman. Contohnya itu seperti kita ingin men-share sebuah dokumen atau membuka situs seperti itu. Nah, di sini caranya tinggal kita klik yang URL yang ini. Nah, silakan masukkan URL, alamat ataupun file dokumen yang sudah teman-teman buat ya. Nah, di sini saya contohkan yang pertama, ini adalah membuka sebuah situs. Di sini saya masukkan blog saya, teman-teman. Oke, nah di sini saya sudah masukkan link blog saya, kemudian kita klik generate QR code ya teman-teman. Nah, ini adalah QR code yang sudah jadi. Nah, di sini teman-teman kalau mau nambahkan logo di tengah ini yang biasanya teman-teman sering lihat, tinggal teman-teman klik aja add logo, lalu pilih logo mana yang ingin teman-teman masukkan. Nah, sebenarnya mau teman-teman masukkan logo ini ya. Klik open. Nah, nanti maka akan muncul logonya di tengah seperti ini. Nah, kalau saya sendiri teman-teman ya, itu orangnya nggak suka yang aneh-aneh, jadinya saya nggak mau pakai logo yang ada di tengah ini. Jadi saya ulangi ya, tinggal kita klik QR code. Nah, kembali lagi seperti ini. Nah, setelah itu tinggal teman-teman klik save aja, kemudian klik open. Ini sudah jadi gambar ya QR code-nya. Silakan teman-teman buka ponsel ataupun kamera ya. Nanti teman-teman tinggal scan aja logo QR-nya ini, maka akan langsung dibawa ke tujuan dari QR code ini. Nanti tujuannya akan ke blog saya teman-teman. Oke, nah seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya kita mau buat file dokumen, Mas? Nah, caranya teman-teman tinggal buka aja Google Drive ya. Nah, kalau untuk dokumen, teman-teman sebelumnya itu harus mengupload file dokumennya di Google Drive. Pertama, silahkan teman klik aja nih tambah baru kan, kemudian upload file. Kalau sudah masuk upload file, nanti maka filenya bakal masuk ke Google Drive seperti ini. Setelah itu, jika teman-teman mau share atau mau buat QR code-nya, tinggal klik filenya, kemudian klik yang ini, dapatkan link. Nah, nanti maka akan tampilannya seperti ini. Tinggal teman-teman salin link,
kemudian masuk ke aplikasi QR code yang tadi, tinggal teman-teman paste aja di sini linknya, kemudian generate QR code lagi. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Tinggal teman-teman save lagi seperti yang tadi, tinggal kita klik save, open. Nah, ini aja jadinya QR code-nya untuk yang dokumen ya teman-teman. Oke, nah mungkin sekian dulu tutorial bagaimana cara membuat QR code menggunakan aplikasi bawaan dari Windows ya teman-teman. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Saya Mas Diki, sampai berjumpa di video selanjutnya and see you next time.